Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai nilai, norma, dan etika komunikasi antar pribadi. Anggota kelompok 9 ini terdiri dari Fitriani, Muhammad Nazmi, dan juga Nur Anissa. Pembahasan dalam video kali ini meliputi 3 hal. Yang pertama, pengertian, nilai norma, dan etika komunikasi antar pribadi. Yang kedua, nilai norma dan etika yang harus dilakukan dalam komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari dalam etika berkomunikasi antar pribadi. Pengertian, nilai. Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. Nilai terbagi menjadi 2, nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif berpandangan bahwa nilai suatu objek itu melekat pada objeknya dan tidak bergantung pada subjek yang menilai. Maksudnya, setiap objek itu memiliki nilai sendiri meskipun tidak diberi nilai oleh seorang atau subjek. Nilai bersifat subjektif berpandangan bahwa nilai dari suatu itu tergantung pada orang atau subjek yang menilainya. Suatu objek yang sama dapat mempunyai nilai yang berbeda, bahkan bertentangan bagi orang yang satu dengan orang yang lainnya. Norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila tidak menjalankan norma. Norma terbagi menjadi 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan yang diyakini oleh pemeluknya dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang merupakan bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan dan menjadi sarana yang penting dalam mengetahui diri dan mengetahui orang lain. Siapa diri kita dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain akan ditemukan melalui komunikasi. Dengan kita berkomunikasi, maka kita akan memahami diri dan orang lain sehingga dapat mengembangkan konsep diri dalam bermasyarakat dan mengembangkan konsep bersama di lingkungan sosial. Komunikasi antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit 2 orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Mengartikan komunikasi antar pribadi ini sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. Etika secara umum, etika merupakan norma, pedoman, aturan, dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Tanpa adanya etika, seseorang tidak dapat mengetahui batasan baik buruknya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bernilai buruk dan dipandang kurang baik oleh masyarakat. Etika memegang peranan penting dalam komunikasi antar pribadi karena mempelajari tentang tanggung jawab pengiriman atau komunikator dan penerima atau komunikan, kebohongan, gosip, rumor, dan pembicaraan yang tidak etis. Etika dapat dibicarakan dalam perspektif objektif maupun subjektif. Topik selanjutnya yaitu nilai, norma, dan etika yang harus dilakukan pada komunikasi antar pribadi. Yang pertama, nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu sampai dengan masyarakat luas mengabaikan beberapa nilai.
Untuk menjaga hubungan pada saat dilakukannya komunikasi antar pribadi, maka ada beberapa nilai yang harus dilakukan. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika merupakan nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Misalnya kejujuran. Nilai tersebut saling berhubungan dengan akhlak. Nilai ini juga berkaitan dengan benar atau salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nilai etik atau nilai etis sering disebut sebagai nilai moral. Akhlak atau budi pekerti, selain kejujuran, perilaku suka menolong, adil, pengasih, dan penyayang, ramah, dan sopan termasuk juga ke dalam nilai etika tersebut. Sanksinya berupa teguran, caci maki, pengucilan, atau pengusiran dari tengah masyarakat. Kemudian nilai estetika atau keindahan. Nilai ini sering dikaitkan dengan benda, orang, maupun peristiwa yang dapat menyenangkan hati atau perasaan. Nilai estetika juga dikaitkan dengan karya seni. Merupakan sebenarnya semua ciptaan Tuhan juga memiliki keindahan alami yang tak tertandingi. Artinya, nilai tersebut bisa ditunjukkan pada lawan bicara kita. Kemudian, nilai agama. Nilai agama berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Kaitannya dengan pelaksanaan perintah dan larangannya. Nilai agama diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah diimplementasikan pada saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian, nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Nilai ini tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjaga hubungan di antara sesamanya, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hubungan ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dan sikap saling membantu, serta dapat menghindari dari hal-hal yang memiliki dampak negatif atau permasalahan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu norma. Norma terbagi menjadi dua, yaitu norma kesusilaan, yang merupakan aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Jadi kita harus bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Kemudian norma kesopanan. Jika tata cara berkomunikasi seseorang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditaati atau dipatuhi, orang akan mendapatkan nilai negatif dari orang lain. Misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya. Sopan santun dalam berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat unsur verbal. Kemudian selanjutnya yaitu etika. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belahkan kehidupan manusia. Sangat diharapkan sebagai seseorang harus bersikap baik. Prinsip keadilan dan hormat terhadap diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. Kemudian berbicara dengan santun dan jelas. Di dalam komunikasi terdapat komunikator dan komunikan yang harus saling menghargai satu sama lain agar terjalinnya komunikasi yang efektif. Keefektifan sebuah komunikasi sangatlah ditentukan oleh sejauh mana komunikator maupun pihak komunikan memahami dan memahami bahasa yang disampaikan pada saat perbincangan. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandaikan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Bertanggung jawab adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab.
Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Kesadaran moral. Kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Saling menghargai, mendengarkan dengan baik, menatap mata lawan bicara dengan lembut. Melihat lawan bicara adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan saat memulai pembicaraan. Hal ini menunjukkan kesan pertama yang baik kepada lawan bicara, yaitu adanya ketertarikan kita kepada lawan bicara. Jangan melihat ke arah lain atau fokus pada kegiatan lainnya yang dapat mengganggu lawan bicara, karena merasa tidak diperhatikan atau seolah-olah tidak dihargai dalam pembicaraan tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhatikan dan dihindari dalam etika komunikasi antar pribadi. Etika komunikasi merupakan norma, nilai, atau ukuran sesuatu yang baik dalam kegiatan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, ada etika tersendiri yang harus kita pegang. Kita selaku individu perlu menjaga perasaan lawan bicara kita, agar mereka tidak tersinggung ataupun salah paham dengan maksud dan tujuan kita. Menyampaikan pesan atau berkomunikasi tanpa mengetahui etikanya bisa mengakibatkan lawan bicara merasa tidak nyaman, bahkan tersinggung. Sebaliknya, ketika berkomunikasi dengan menggunakan etika yang baik, maka bisa membuat nyaman lawan bicara kita dan merasa dihargai. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam etika komunikasi antar pribadi, yang pertama itu ada etika berkomunikasi digital, yang mana etika berkomunikasi dalam era media digital, khususnya media sosial, memang diperlukan, khususnya bagi remaja dan pengguna lainnya yang belum mempunyai rasa tanggung jawab atas perilakunya. Nah, komunikasi digital ini terbagi dalam beberapa konteks. Yang pertama itu ada konteks waktu. Hal ini dapat dicontoh seperti para mahasiswa yang sedang memberi pesan kepada dosen menggunakan media sosial WhatsApp. Ada beberapa, bahkan banyak mahasiswa yang merasa tidak sabar atau kurang dihargai jika pesan yang dikirim kepada dosennya belum mendapatkan jawaban, khususnya mahasiswa yang membutuhkan informasi jawaban tersebut dalam waktu yang singkat, sehingga para mahasiswa kerap kali mengirimkan pesan beruntun, hingga melakukan banyak panggilan yang terhitung seperti meneror. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk dosen atau pengguna yang lainnya, merasa terganggu jika terus mendapat gangguan pesan atau telepon dari pengguna lain. Ditambah lagi jika pengguna lain tersebut melakukan saat jam istirahat atau di hari libur. Oleh karena itu, sangat diperlukan etika komunikasi dalam konteks waktu ini. Lalu konteks kedua yaitu konteks usia. Dalam konteks usia ini, peran orang tua sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang belum cukup umur untuk menggunakan media digital, khususnya itu sosial media. Mudahnya penggunaan media digital atau mudahnya mengakses informasi apa saja yang diinginkan tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak di bawah umur untuk mencari informasi dan situs-situs yang belum selayaknya mereka dapatkan. Maka sebaliknya para orang tua selalu mendampingi tetapi bukan mengekang. Jadi tetap membiarkan anak-anak berkembang untuk mengeksplor kebutuhannya, tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Lalu konteks ketiga yaitu isi pesan. Isi pesan merupakan hal yang paling penting karena menjadi topik pembicara utama yang ingin disampaikan melalui media sosial. Dalam konteks ini, penggunaan komunikasi digital khususnya sosial media diharapkan lebih mengerti mengenai apa yang ingin disampaikan. Jangan sampai pesan yang kita kirimkan dapat menyakiti perasaan orang lain melalui tutur bahasa yang kurang sopan, menggali informasi pribadi seseorang yang seharusnya tidak kita lakukan, dan menyebarkan pesan berita yang belum jelas kenyataannya, agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dari pengguna lain.
Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam etika berkomunikasi yaitu adalah fokus dengan permasalahan. Nah, dalam beberapa kasus, komunikasi beberapa individu merupakan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari apa yang dibicarakan ataupun basa-basi, sehingga perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara dengan orang lain. Komunikasi ini biasanya disebut dengan komunikasi yang tidak efisien karena informasi yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan komunikator. Maka dari itu perlu adanya fokus masalah, yaitu tidak mencampur adukan masalah lain yang tidak memiliki kaitannya dengan informasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah nada atau intonasi bicara. Dengan nada seolah-olah memerintah, dalam hal ini orang cenderung tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat memerintah yang seharusnya kita hindari karena bisa menyinggung lawan bicara. Perlu adanya kontrol dengan nada suara kita, tidak boleh terlalu tinggi, karena jika kita dengan nada terlalu tinggi akan terkesannya membentak, dan tidak boleh juga terlalu rendah karena terkesannya berbisik. Perlu nada yang sesuai dan nyaman didengar. Selanjutnya, yang keempat adalah orang yang terlalu banyak basa-basi. Dalam beberapa kasus, ada beberapa orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung atau to the point, sebuah informasi. Meski sebagian juga menyukai basa-basi, namun dalam komunikasi formal kita tidak memerlukan basa-basi, kita hanya perlu memaparkan garis besarnya. Lalu yang terakhir ada humor. Ada kalanya dalam berkomunikasi kita merasa bosan dengan informasi yang disampaikan. Tentu ini bukan kesalahan pendengar, namun dalam proses penyampaian informasi tersebut kurang bumbu yang menarik pendengar. Dalam hal ini kita perlu menyelingi dengan candaan atau gurauan agar para pendengar atau komunikan tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.